Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan selalu dan senantiasa kehadirat Allah. Kita semua limpahan nikmatnya, nikmat iman. Iman ini yang kemudian akan menjadikan garansi buat kita akan masuk dalam surga. Tapi di bulan-bulan seperti ini kadang ada suara-suara selentingan yang kalau kita nggak hati-hati maka akan merusak iman kita, yaitu perkataan sebagian orang yang mengatakan, aku mengucapkan selamat hari raya agama ini, nggak ada masalah hukumnya wajib Islam juga. Padahal kita dulu mendapatkan istri kita juga dengan ucapan, orang kafir masuk Islam juga dengan ucapan. Berpindahnya tanah orang lain menjadi milik kita, apakah itu dari orang tua kita atau orang lain karena kita beli, juga karena ucapan. Makanya pada malam hari ini ya, izinkan saya untuk menyampaikan tentang hari kelahiran Isa Al-Masih. Tujuan saya sampaikan ini agar panjenengan bisa tahu bagaimana kemudian kebenaran itu masih bisa didapatkan, dan kita sebagai orang yang berpegang pada kebenaran, pada ilmu, kita menjadi orang-orang yang hati-hati. Maka mereka, orang-orang Nasrani, menyebutnya dengan istilah Natal, yang artinya adalah hari lahir. Nah, ketika kita kembali kepada kitab mereka, maka disebutkan kapan beliau dilahirkan, itu pada Lukas pasal 2 ayat 8. Disebutkan bahasanya di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi waktu kelahiran Isa Al-Masih menurut Alkitab itu terjadi pada saat penggembala kambing mengembalakan kambingnya di waktu malam. Niku berarti pripun, Pak? Ngangon wedhus sing dingon niku pas bengi. Berarti niku awane napa? Awane berarti awane turu. Maksud kula kenapa kok ngangone wengi ya? Jenengan yang pernah tindak ten Arab Saudi khususnya itu nek siang kan napa? Panas. Karena panas nanti 50 derajat mosok ya jenengan kuat ngangon wedhus. Maka dalam kondisi panas itu kambing itu ditaruh di dalam kandang, baru digembalakan nanti malam. Karena kambing itu nek di angon pas panas ngombene akeh, nek unta ngoten saged napa istilahnya duwe tandon, tapi nek kambing mboten. Sehingga nanti yang ada kambingnya malah mati dehidrasi. Karena ten padang pasir atau ten gunung-gunung batu itu enggak selalu punya sumber air. Tapi nek pas malam, nah itu rodok adem sehingga tidak butuh banyak air dan bisa menjaga keselamatan penggembalanya juga. Sehingga ayat ini menunjukkan nek kelahirannya di musim napa? Panas. Kalau enek salju barang jalarane napa niku? Terus enek napa? Rusa barang jalarane napa niku? Niki ayat dalam Alkitab. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an kita cocok apa enggak gitu kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Quran surat Maryam ayat 22 sampai 25, fahamalathu fambazat bi. Maka Maryam mengandungnya, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungan itu. Kemana? Makanan Persia, tempat yang jauh. Karena pada waktu itu orang Yahudi itu menuduh dia sebagai wanita yang tidak baik-baik, artinya wanita yang jelek, duwe napa istilahnya kandungan tapi kan dibujuk. Nah, itu wong elek. Padahal itu keputusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi Maryam tidak bisa menolak takdirnya sebagai manusia yang bersama dengan manusia-manusia Yahudi yang mulutnya jelek gitu. Kemudian dikatakan di sini faja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Maka karena rasa sakit akan melahirkan itu, maka dia terpaksa bersandar di bawah pohon kurma.
Jadi dia mengasingkan diri karena malas dengar caci maki orang Yahudi dan mengasingkan dirinya di bawah pohon kurma. Kemudian qalat dikatakan dia berkata, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Jadi saking sedihnya atas ucapan-ucapan orang Yahudi, beliau sampai mengatakan, duh sekiranya alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. Jadi ora sah dadak babaran, tak mati sik gitu loh. Dan kemudian wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti buat manusia dan dilupakan. Artinya dia pengen nek boleh gitu kan, bu aku mati aja sebelum lahiran gitu. Karena nanti nek lahiran ceritanya tambah panjang lagi gitu. Karena posisi hamil saja sudah sedemikian rupa omongan orang-orang Yahudi itu, apalagi nanti nek nganti lahir tambah gak karu-karuan. Dan Maryam dalam hal ini gak tahu nanti kalau si bayi itu begitu lahir bisa ngomong, belum tahu gitu kan. Nah, maka malaikat Jibril mengatakan fanadaha min tahtihal alla tahzani wa qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Dan Jibril menyeru dari tempat yang rendah, janganlah engkau sedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi dia berada di bawah pohon kurma, terus di dekat kakinya itu ada aliran air. Ini menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar memilih tempat itu untuk lahiran, di bawah pohon kurma yang ada airnya. Tapi nek ngombe tok apa ya penak ya. Tentu butuh makan. Nah, ada pohon kurmanya. Apa kata Jibril kepada Maryam? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rutoban janinya. Maka goyangkan pangkalnya. Jadi jenengan nek bayangke kurma niku kaya wit klopo niku, klopo sawit khususnya, gede. Jadi sok-sok sak tangkepan ngeten iki. Terus cara pangkalnya paling bawahnya itu pasti paling kuat. Nah, ini dalam posisi hamil yang dikatakan dalam Quran wahnan ala wahnin, dan panjenengan ibu-ibu nggih pun ngrasake makin lemah niku malah ken gerok wit kurma sing jenengan ajeng bayangke kaya wit sawit niku sing dhuwur-dhuwur ngoten niku. Dhuwure bisa 20 sampai 25 atau 30 meter kon gerok. Kira-kira obah napa mboten Pak Jawa? Mboten. Karena ibu-ibu ketika hamil makin besar dan mau melahirkan itu tambah lemah, tapi Allah menginginkan kan gerok gitu. Dan bahkan dikatakan tusakit alaiki rutoban janiyah, akan jatuh itu buah kurma yang masak kepadamu. Nah, pelajarannya ternyata apa yang kita dapatkan ini mirip dengan kisah Musa alaihissalam ketika lari bersama dengan Bani Israel meninggalkan Fir'aun di Mesir sampai di tepi lautan. Musa diperintahkan untuk mengetuk tongkat. Hakikatnya sebenarnya Allah itu bisa membelah lautan tanpa Musa mengetukkan tongkat. Tapi kenapa Allah memerintahkan Musa untuk mengetuk tongkat? Agar menjadi pelajaran buat kita setelahnya, bahwasanya kalau panjenengan ngersake pertolongan Allah, kita harus ikhtiar. Makanya adalah hal yang sangat gak bagus atau gak baik atau kurang tepat ketika kemudian ada orang nyari nafkah sampai lali sholat gitu. Dan kurang bagus juga ketika orang kemudian nyari nafkah nabrak yang haram-haram di pendet gitu. Makanya yang benar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang laki-laki yang kemudian mereka berjuang untuk keluarganya, apakah dagang, apakah kerja, tapi kemudian tidak lalai dari zikir mengingat Allah, termasuk salah satunya adalah sholat. Sehingga dalam konteks ini Maryam yang sebenarnya itu lemah, nggak mungkin bisa goyangkan kurma, ataupun nek tekad dipeksa ya kurmane nggak bakal goyang. Kalaupun goyang ya orang mungkin rontok karena goyangnya mungkin kurang kenceng. Ternyata Allah berkehendak dengan digoyangkan Maryam yang kondisinya lemah rontok gitu. Dan disitulah Maryam bisa makan, dan kemudian ada air yang bisa diminum dari bawahnya. Dan di sini dikatakan rutoban, yaitu kurma yang muda. Rutop itu kurma muda. Jadi kurma itu ada yang dipetik kemudian disimpan, mungkin dari sing jenengan biasa beli kalau napa niku Ramadan niku, tapi ada yang masih kayak napa istilahnya kayak manggar, jadi kayak kelapa muda cilik-cilik niku lho. Nah, itu biasanya taruh di freezer. Itu nek ditaruh di luar itu 2 dino atau 3 dino mateng. Nah, itu yang kemudian dijadikan dasar oleh sebagian orang kalau mau lahiran ken mangan rutop, nah, kurma muda niku. Ternyata ada kandungan-kandungan yang mempercepat proses kontraksi. Nah, pelajarannya adalah di sini berarti
dalam ayat ini ditunjukkan bahwasanya kelahiran Isa Al-Masih pada saat kurma itu berbuah, dan saat kurma berbuah niku musim panas, musimnya antara Juli sampai September. Berarti apa yang disebut di dalam Alkitab dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran cocok. Justru yang menjadi pertanyaan, lah kok iso nemu tanggal selawe Desember, piye ceritane gitu kan. Enak salju lagi gitu kan. Padahal di mana itu, di Israel, di Palestina itu longgo sekali salju. Kemudian tanamannya yang ada di kurma zaitun itu, tanaman apa cemorong yang longko. Napa mulai napa rusak gitu, tambah enak meneh gitu. Enak-enak malah keledai gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita coba buka buku-buku sejarah, ternyata ketika Nasrani ini ditolak di tanah kelahirannya yaitu Palestina, maka mereka mau nggak mau harus keluar dari sana. Kemudian diterima di Yunani. Di Yunani sudah ada keyakinan-keyakinan tentang adanya dewa-dewa. Dan di antara semua dewa itu, dewa yang terbesarnya adalah dewa matahari. Dan dewa matahari punya anak. Dan anak ini lahirnya tanggal 25 Desember. Nah, kemudian begitu bergeser ke arah Eropa juga sama, ada dewa yang lain yang juga lahirnya sekitar tanggal itu gitu kan. Maka agar kemudian dakwah itu menjadi gampang dalam tanda kutip, maka dikatakan iki yo anake Tuhan, lahirnya tanggale podo. Makanya dalam buku Katolik Ensiklopedia edisi 1911 dikatakan dengan judul Christmas. Dalam bahasa Inggris disebutkan Christmas was not among the earliest festival of church. Bahwasanya Natal tidak pernah ada dalam upacara-upacara awal gereja. The first evidence of the feast is from Egypt. Justru bukti awal munculnya perayaan ini berasal dari Mesir. Pagan custom centering around the January calends gravitated to Christmas. Perayaan ini diselenggarakan oleh para penyembah berhala pada waktu itu, yang kebetulan jatuh pada bulan Januari, yang kemudian dijadikan hari kelahiran daripada Yesus. Kemudian pada ensiklopedia yang sama disebutkan dengan judul Natal Day, maka Bapak Katolik pertama berarti Paus mengakui dengan mengatakan in the scripture no one is recorded to have kept at feast or held a great banquet on his birthday. Di dalam kitab suci nggak ada seorang pun yang mengadakan upacara atau menyelenggarakan perayaan untuk merayakan hari raya kelahiran dia. Maka kita akan dapatkan bahwasanya di dalam kitab suci mereka sampai hari ini nggak pernah ada disebutkan tanggal itu. Makanya kalau ibaratnya Pak, ibaratnya jenengan kan ngimani sesuatu itu nggak pernah ada di dalam Quran. Ngoten nggih mosok jenengan tetap percaya. Misal contoh disebutkan di dalam Quran nek Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj itu seumur hidup mung ping pisan. Tiba-tiba ada menungso ngaku putune Nabi ngomong, nah Habib fulan bin fulan iki Isra Mi'raj ping 70. Terus jenengan percaya, kira-kira jenengan itu akidahnya itu merujuk pada siapa itu? Kan itu sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan itu jawabannya nggih, berarti saya itu merujuk pada rujukan yang enggak jelas. Wong Nabi Muhammad aja yang manusia terbaik, manusia pilihan, yang selamat dari dosa, yang dijamin masuk surga, orang paling dermawan, paling berakhlak, paling amanah, paling jujur, itu aja Isra Mi'raj pisan tok. Dan itu juga terjadinya sepanjang malam gitu kan, ke Baitul Maqdis, terus naik terus turun gitu kan. Lah ini ada orang ngaku gitu kan, seumur hidup dia, atau bahkan saya lupa videonya, entah semalam atau seumur hidup 70 kali gitu. Wah, elok tenan gitu. Sampai kemudian ada lagi pengakuan yang video yang lain lagi mengatakan kalau guru saya, kata dia, guru saya Fulan bin Fulan itu mengatakan kalau nanti kalau aku di surga nanti aku nggak akan masuk surga sebelum aku ngecek neraka, dan neraka itu bakal tak ancam, nek kowe ora ngetoki kancaku tak pateni kowe genimu. Coba ampuh tenan itu. Maka hal-hal seperti ini nggih, ketika tidak jenengan temukan rujukannya di dalam Quran dan hadis, jangan pernah menjadikan sebagai keyakinan, karena itu adalah keyakinan yang
rusak. Makanya ketika mereka meyakini sesuatu yang nggak pernah ada di dalam kitabnya, maka itu sebenarnya sama kayak menegakkan benang basah, nggak bakal bisa berdiri. Artinya itu keyakinannya tidak berdasarkan dengan akidah yang benar. Harusnya orang yang beriman itu kembali kepada kitab sucinya, dirujuk lagi ke situ. Makanya nanti akan jenengan dapati orang-orang Advent, kalau nggak salah, Kristen Advent itu nggak mau Natalan, karena mereka benar-benar nggak mau kalau nggak ada tertulis di dalam kitabnya. Sehingga panjenengan sehari sebanyak 17 kali meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ghairil maghdub, bukan jalan orang yang engkau murkai yaitu Yahudi, walad dolin, dan bukan jalan orang sesat yaitu Nasrani. Kenapa Yahudi dikatakan termurkai? Karena dia punya ilmu yang ora gelem nganggo. Wis belajar fikih salat ning ora tau salat. Ampun kados wong Yahudi gitu kan. Nah, kemudian orang Nasrani itu apa? Orang yang kemudian tidak berdasarkan ilmu ning beribadah sedemikian rupa. Ya tadi contohnya, gak pernah ada tanggal itu di dalam Alkitab. Gak pernah ada. Artinya kalau mereka mau mencari dengan jujur, mau mencari kebenaran dengan jujur, maka gak akan pernah ketemu gitu. Maka pada salah satu kajian di salah satu masjid di Solo tadi malam saya ditanya, kalau yang jenengan sampaikan itu seperti itu, kenapa kok masih ada mereka? Kenapa mereka kok nggak kemudian meninggalkan keyakinan itu gitu kan? Terus saya katakan kepada beliau, Pak, bahwasannya sunatullahnya mereka itu akan ada sampai hari kiamat. Wong Yahudi nggih sami, sunatullahnya akan ada sampai hari kiamat, sampai mereka menemukan atau nemoni yang mereka tunggoni sebagai Al-Masih atau Mesiasnya. Cuman Mesiasnya yang satu yang ditunggu adalah Yesus itu, ternyata Isa yang datang bukan membenarkan keyakinan mereka, justru memperbaiki keyakinan mereka. Salib-salib dipatahkan, kemudian diluruskan, agamamu kleru, aku menungso yang kebetulan jadi nabi itu Tuhan gitu kan. Nah, kemudian orang Yahudi yang ditunggu Mesiasnya itu ternyata yang datang adalah Dajjal gitu loh. Nah, maka proses datangnya dua orang Mesias ini yang kemudian dibersertailah dengan orang-orang Nasrani dan dibersertai dengan orang-orang Yahudi, dan nanti akan terjadi peperangan besar yang itu disebutkan dalam hadis yang panjang. Dan baru ketika Dajjal itu mati di tangan Isa Al-Masih, kemudian diikuti dengan Ya'juj Ma'juj, kemudian baru setelahnya diikuti dengan angin dingin yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman, tersisalah orang-orang jelek, baru kemudian ditiuplah sangkakala dan seterusnya sampai terjadi kiamat dan berlanjut sampai akhirat pada masa dan seterusnya, surga dan neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang beriman harus meyakini keyakinan kita itu di atas kebenaran. Dan walaupun dikatakan ini sebuah eksklusivisme nggak apa-apa, tapi kita juga harus paham eksklusivisme akidah kita ini tidak kemudian membolehkan kita menghadirkan sikap keras kepada orang-orang kafir dalam artian bersikap yang mendolimi mereka. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang kemudian menyakiti orang kafir mu'ahad, orang-orang kafir yang ada di negeri yang damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Nah, sehingga posisi kita meyakini kita ini benar, tapi kita nggak boleh kemudian mengganggu ibadah mereka. Kita nggak boleh masang, jangankan kok bom, petasan nggak boleh. Kemudian nguncal-nguncali hal-hal yang jelek-jelek itu nggak boleh. Kita biarkan mereka beribadah sesuai keyakinan mereka, terserah silakan gitu kan. Adapun kita, maka kita nggak boleh terlibat dalam ibadah mereka. Makanya di situ ada orang-orang hulu, yaitu orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, tapi kemudian ada juga orang taksir, orang yang kemudian dia justru mencampur adukkan antara Islam dan agama mereka, agama yang bukan Islam. Nah, kita ada di tengah, yaitu orang yang kemudian muksid di tengah, mutawasid, kita di tengah, yaitu apa? Orang yang meyakini Islam ini yang benar, dan kita nggak boleh masuk ke tempat ibadah mereka. Kita juga bahkan nggak boleh mengucapkan ucapan selamat hari raya untuk mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan. Berarti perkataan, bukan perbuatan, perkataan. Innallaha salisun salasa. Sesungguhnya Allah itu satu dari tiga atau trinitas. Artinya ketika kita ucapkan selamat hari raya mereka, maka hakikatnya kita membenarkan keyakinan trinitas mereka. Maka ketika itu kita ucapkan, hati-hati kalau syahadat kita nanti menjadi batal. Kemudian
kalau ucapan itu nggak boleh, maka perbuatan lebih-lebih nggak boleh. Dan disebutkan pada Quran surat Al-Furqan ayat 72, di antara tanda hamba Allah Ar-Rahman walladzina la yashhaduna zura, yaitu orang-orang yang tidak menghadiri yang disebut dengan azur. Salah satu tafsir dari azur, tafsirnya ada 8 macam kegiatan azur. Maka salah satu bentuk atau salah satu tafsir dari kata azur yaitu perayaan ibadah agama lain. Maka orang yang menyatakan diri sebagai orang yang beriman, orang Islam, hamba Allah Ar-Rahman, dia tidak boleh menghadiri perayaan agama lain. Dan ini gak ada khilafiyah di situ. Makanya ada orang yang sekarang, kita di malam juga ditanya, bukankah ada khilafiyah tentang itu? Gak ada, Pak. Para sahabat gak pernah ngucapin itu, Nabi Muhammad juga gak pernah ngucapin itu, tabiin juga gak pernah, tabiin gak pernah. Yang ada ya orang-orang sekarang yang dia memang butuh citra, butuh pamor, butuh uang untuk kemudian mendukung dirinya hidup di dunia. Padahal sehari 17 kali kita nyatakan maliki yaumiddin, bahwasanya yang menguasai hari pembalasan itu hanya Allah. Sehingga apa yang kita kumpulkan hari ini dengan sebab seperti itu nggak akan berguna nanti kalau kita bawa mati. Kita hanya akan bertanggung jawab kepada Allah dan nggak ada lagi yang bisa menolong kita kalau kita datang dengan akidah yang rusak, yang cacat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini, lelahnya pun jam 8, saya harus pindah lagi. Maka saya mau menyimpulkan bahwasanya ternyata ayat di dalam Alkitab dan ayat di dalam Al-Quran terkait dengan kapan Isa Al-Masih lahir itu klop sama terjadi di musim panas, bukan di musim dingin. Kemudian kalau kita lihat ubur rampenya itu juga nggak ketemu di negara sana, seperti rusa, seperti Sinterklas, seperti pohon-pohon itulah macam-macam, itu nggak ada semua itu. Dan otomatis ketika ini sebagai sebuah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun dan diimani sebagai sebuah keyakinan, harusnya berlandaskan pada kitab suci, itu pun dicari yo nggak ketemu. Ojo kok nyebut nganti tanggalnya selawe, bulane we lho ora enek gitu kan. Dari situlah maka kemudian kita harusnya banyak-banyak bersyukur bahwasanya kita ada di pilihan yang benar, sehingga sehari 17 kali kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ketika panjenengan menghayati tenan itu yang namanya Al-Fatihah sampai disebut Ummul Kitab, itu orang-orang yang paham benar dari awal sampai akhir itu mesti tenan, Pak. Bu apapun yang terjadi sama jenengan nggak akan pernah goyang untuk kemudian sekedar mengucapkan moh apa meneh dadak moro, apa meneh dadak ijol-ijolan kado. Sehingga itu adalah akidah yang harus jenengan pegang sampai jenengan wafat. Napa melih panjenengan ngapunten sampun sepuh, tinggal sedelok melih, jangan sampai dirusak dengan aktivitas-aktivitas yang kemudian merusak akidah. Mbok pilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten.